kita masuk ke pembahasan kisah tentang maulidnya Nabi. Nah, ini pakai hati ya, ini kalau ngaji burdah ini pakai rasa. Pakai rasa. Semua perasaan antum curahkan ketika sudah berhubungan dengan Nabi. Maka rasa itu nanti akan berharga. Karena ketika rasa itu nanti diterjemahkan dengan rasa tangis, keluar air mata, maka air mata itu bisa memadamkan api neraka. Jadi kalau pakai rasa itu nggak usah balas WA, ngeliat status, nggak ada gunanya pakai perasaan. Nah ini waktunya kita pakai rasa. Kita mulai. Abana mauliduhu anti bi'unsurihi. Abana mauliduhu, tanda-tanda. Abana itu telah menjelaskan. Mauliduhu, keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika masa kelahirannya. Menjelaskan atas anti bi'unsurihi, dari begitu murni bersihnya unsurhi, asal muasal beliau. Jadi kelahiran sang Nabi tercinta ini di saat itu bersama dengan terjadinya keajaiban-keajaiban di seluruh alam semesta. Yang hal itu menunjukkan bahwasanya ini bukan anak biasa. Mesti rentetan ke atas unsurnya itu. Unsur itu maksud asal muasalnya. Itu tip. Mesti memiliki memiliki cerita yang sangat harum. Siapa unsur beliau ini? Unsur beliau itu adalah rentetan para nabi sampai Nabi Adam. Kemudian beliau tutup dengan kata-kata ta'ajub. Ya tiba muftatahin minhu wa muhtatami. Oh alangkah indahnya, alangkah harumnya, alangkah baiknya. Muftatahin, pembuka minhu dari beliau, wa muhtatami, dan penutupnya. Ya. Apa maksudnya? Jadi dulu ketika Nabi Adam itu dicipta, ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil seluruh elemen tanah yang ada di muka bumi ini. Namun sebelum perintah itu diberikan kepada malaikat Jibril, Allah sudah bilang kepada bumi, hai bumi, dari diri kamu akan aku ciptakan satu makhluk namanya manusia. Dan aku telah menyediakan untuk makhluk yang kucipta darimu ini, ada yang berakhir di surga, ada yang berakhir di neraka. Maka bumi ini sedih karena ada bagian dari dirinya yang kelak akan berakhir di neraka. Maka ketika malaikat Jibril datang, malaikat Jibril bilang sama bumi, bumi, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengambil bagian dari dirimu. Apa jawaban bumi? Aku berlindung kepada Allah dari diriku yang diambil, kelak menjadi cikal bakal ahli neraka. Nah karena sudah berlindung atas nama Allah, Jibril ini nggak jadi. Wah, berlindung atas nama Allah, nggak jadi ngambil. Maka malaikat Jibril lapor kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya mengambil sesuatu yang dia sendiri berlindung atas namamu? Maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat Israfil. Israfil, ambil tanah di bumi. Ketika mau diambil, sama, bumi mengatakan, aku berlindung dengan nama Allah. Kamu mengambil bagian dari diriku, kelak menjadi penduduk neraka. Balik lagi. Bagaimana mungkin saya mengambil sesuatu darinya sementara dia berlindung atas namamu ya Allah? Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat Israel. Akhirnya yang disuruh malaikat Israel, kamu ambil tanah di bumi. Ketika bumi bilang, aku berlindung kepada, langsung dipotong oleh malaikat. Saya juga berlindung kepada Allah, disuruh nggak mau. Tek, langsung diambil. Malaikat Israel pencabut nyawa.
katanya ngaling-ngaling Mas ya. Langsung diambil seluruh elemen yang ada di bumi ini. Ada tanah namanya berwarna merah, ada tanah putih ya. Ada tanah hitam, ini sing atos cadas ngene. Kita dicipta wong-wong Padang, wong-wong Medan ngene. Ini sing lembut ya. Kita rada lembek-lembek kita tanah sawah piye ngono. Akhirnya jadilah orang Jawa, orang Sunda, you know? Lembut-lembut. Itu aku ki tanah gurun ngono ya. Rada atos aku ki. Nah, tanah yang tidak bisa menumbuhkan tumbuhan itu cikal bakal tanah untuk orang kafir. Nah, tanah yang kalau ditanam masih bisa tumbuh, itu kelak jadi kita orang beriman ini. Sudah? Kemudian tanah yang diambil dari bumi ini diadon, dicampur dengan air tasnim. Air tasnim itu nama mata air di surga. Yang boleh minum nanti di surga hanya muqarrabun, khitamuhu misk ya. Nanti ada namanya wa mizajuhu min tasnim, ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ada mata air itu nama matanya tasnim. Nah, nanti tanah ini dicampur dengan air tasnim, diadon. Nah, setelah sudah jadi, direndam di sungai surga. 7 sungai surga direndam. Sebelum dibentuk, nah, malaikat Jibril diperintahkan dengan 70.000 malaikat karubiyin, malaikat yang betul-betul istimewa, turun ke bumi ngambil tanah khusus. Tanah tempat Nabi disemayamkan sekarang. Dan tanahnya itu unik. Tanahnya itu kayak lempung, kayak apa? Kayak gandum gitu. Kayak gandum, dia putih. Diambillah tanah itu karena cikal bakal jasad Nabi Muhammad. Khusus. Cikal bakal jasad Nabi Muhammad khusus, tidak sama dengan yang lain. Dikhususkan. Makanya orang itu kalau mati di suatu tempat, berarti dia dicipta dari tanah itu. Maka suatu hari ketika Nabi melihat ada orang sedang dimakamkan, beliau tanya, siapa yang mati? Orang Habasyah ya Rasulullah. Masya Allah, jauh dia lahir di Habasyah, ternyata tanah dia dicipta dari sini. Karena orang tuh dicipta di mana tanah tempat dia mati. Kalau mati nang Winong, ya berarti tanahmu pancen tanah Winong. Ada ya tanah, jangan tanah sengketa ya. Cok elek tenan kon. Nah, makanya orang dulu kalau mau berjuang, kadang itu tanah tempat dia akan berjuang, babat pondok, babat itu diambil tanahnya cium dirinya. Kok sama baunya? Berarti saya mati di sini. Di sini saya stop berjuang. Karena baunya juga sama. Kok kula mboten iya kok ngeradus. Ya hidung banyak maksiat begini ya angel lah melu irung wali ya. Ringkas cerita, ketika tanah ini diambil, tanah yang dari sana dulu, dari Madinah sana, dicampur dengan tanah Nabi Adam, kemudian dicampur, diaduk, nah, kemudian dibentuklah sosok, yaitu sosok manusia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam. Nah, ruh itu merambat awal itu dari kepala, bukan dari kaki. Kepala. Jadi Nabi Adam itu jadi orang, jadi manusia ya, berwujud daging, punya tulang itu dari atas. Krek itu. Terus ketika sampai pusar ini, Nabi Adam itu ngelihat badannya. Gitu. Nabi Adam. Tentunya ini belum selesai. Ini belum sampai bawah. Nabi Adam berdiri, jatuh. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu dicipta oleh Allah, karakter aslinya itu terlalu terburu-buru. Nek duwe masalah, pingin ndang, ya Allah cepet ya Allah.
Ya, itu memang sudah wataknya manusia sejak zaman sejak Nabi Adam dicipta, belum sempurna malahan. Belum selesai udah berdiri. Jadi manusia itu punya sifat terburu-buru. Maka harus mengendalikan dirinya. Khuliqal insanu min ajal. Makanya di situ di Qasidah Munfarijah, ya Rabbi khuliqna min ajalin. Ya Allah, Engkau menciptakan kami ini memang dasarnya suka terburu-buru. Fa bilidzalika nad'u bil lajaji. Makanya kami doa juga buru-buru. Makanya ya Rabbi, Engkau ciptanya begitu kok. Nah, kami juga agak desak juga ketika berdoa. Ini indahnya syairnya Imam Al-Ghazali, Masya Allah. Ya Rabbi khuliqna min ajalin. Habis sempurna penciptaan Nabi Adam bersin. Cing. Maka langsung malaikat Jibril mengatakan, bilang, Alhamdulillah, sudah selesai penciptaan. Bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian malaikat Jibril menjawab, Yarhamkallah. Jadi ini makanya al-adsyu itu rahmat. Bersin itu rahmat. Maka kata kakak ipar saya itu, Guzam itu bilang, orang itu kalau masih bersin itu nggak akan kena corona. Saya pikir-pikir bener juga, betul itu. Karena bersin itu dari Allah, al-adsyu minallah, wattasa'ub minasyaiton. Tapi kalau antum sering angop, wah ngono, apalagi waya-waya ngaji ngene iki, wis kuwi saka setan, kuwi kete kena virus we. Ndang hati-hati kuwi wae masker ae kuwi. Tapi kalau masih bersin itu bagus. Maka dalam sebuah hadis, man haddasa hadisan fa'atasa indahu fahuwa haq. Barang siapa sedang cerita, ngobrol-ngobrol, kok ada salah satu yang bersin, berarti yang ngomong tuh jujur, bener itu. Omongannya benar. Yang ngobrol, cim, wah, bener berarti kayak. Nah gitu. Tanda itu bener. Tapi ini angop, ya gak ngerti kayaknya hadisnya. Gak ngerti kayaknya hadisnya. Orang temu aku. Jadi unsurnya Nabi itu seperti itu. Jadi unsurnya dari tanah yang khusus dicampur dengan tanah Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan nur khusus. Namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ketika nur ini masuk pada diri Nabi Adam, maka di kening Nabi Adam itu ada cahaya. Cahaya ini namanya cahaya Nur Muhammad. Nah, maka ketika iblis itu disuruh sujud kepada Nabi Adam, sebenarnya iblis itu kualat sama Nur Muhammad itu. Karena Nabi Adam itu ketika diberi cahaya itu malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Sebenarnya disuruh sujud penghormatan kepada nur itu. Dan kualatnya iblis itu bukan kualat dengan Nabi Adam, hakikatnya secara zahir, secara batin. Secara zahir kualat sama Nabi Adam. Tapi sebenarnya dia kualat dengan Nur Muhammad yang tampak di kening Nabi Adam. Ya. Nah, kemudian ketika Nabi Adam turun ke bumi, nah itu Nabi Adam pesan kepada putranya Nabi Shish, kamu pilih perempuan yang istimewa untuk menerima cahaya ini. Karena ketika Nabi Adam kumpul dengan istrinya Sayyidatuna Hawa, itu cahayanya hilang, pindah ke putranya Nabi Shish. Maka beliau tahu, oh berarti Nur Muhammad ini kesini. Kemudian beliau pesan, kamu juga kawin sama yang solehah ya, yang baik. Jadi bukan salah satu ke Qabil Habil, ke putra Nabi Adam namanya Shish, Nabi dia. Kemudian cahaya itu pindah ke putra Nabi Shish terus sampai ke depan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim turun ke Nabi Ismail. Nabi Ismail turun sampai ke kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib ini punya anak banyak. Nah, dari istrinya itu yang sekandung ada dua, Abdullah dengan Abu Thalib. Ayahnya Sayyidina Ali itu kandung itu. Kandung. Makanya Nabi yang ngerawat siapa? Abu Thalib, karena paman sekandung dengan ayahnya. Nah, ketika cahaya itu pindah ke Abdullah,
Nah, setelah dari Abdullah, ketika Nabi masih di dalam kandungan, meninggal sudah. Berarti cahaya itu sudah milik Nabi, sudah kembali kepada tempatnya. Itu cuma titip-titip, nanti kalau sudah datang nongol yang punya, serahkan ya, terus dan sampailah ke pemiliknya, yaitu sang jabang bayi yang mulia yang ada di perut Sayyidah Aminah. Sampailah cahaya itu ke sana. Ini pemiliknya ini. Ini pemiliknya. Maka disinggung di sini, ya tiba muftatahin, alangkah indah sejak awal, minhu wa muhtai, penutupnya juga indah. Indah ya? Betul-betul permulaan yang indah dan penutup yang begitu indah. Sehingga ketika lahir sosok Nabi yang mulia ini, karena memang sejak dicipta, sejak belum ke dunia Nabi Adam sudah dikhususkan beliau ini, maka ketika lahir ke alam dunia ini menjadi suatu fenomena yang langka di alam semesta ini. Wah, langka sekali. Tiba-tiba itu semua berhala-berhala yang di 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu kebalik semua. Diberdirikan balik lagi. Maka orang-orang kata, ini ada sesuatu yang terjadi nih. Setan-setan yang naik ke langit dihadang oleh malaikat. Gak boleh naik lagi. Maka iblis bilang, menyebar timur barat, ada apa ini? Kok kita gak bisa naik lagi ke langit? Maka setan bilang, ada cahaya yang dari satu rumah itu mencuat ke atas, sehingga gara-gara cahaya itu kita dihalangi ke langit. Maka iblis bilang, celaka sudah, telah muncul Nabi yang saya sudah lihat cahayanya sejak dulu saya disuruh sujud itu, ini nongol di sini nih. Jadi ini Nabi istimewa benar, ini makhluk Allah yang luar biasa. Maka kelahirannya pun membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Dan lahirnya ini menunjukkan istimewa para leluhurnya. Unsur itu para leluhurnya itu istimewa, rentetannya itu. Maka celaka betul orang yang mengatakan orang tua Nabi di neraka, Masya Allah.